Ini doa kami Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, karena aku hanya hamba-Mu yang siap untuk dipakai Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan dan belajar dari firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur buat hari ini, amin. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Kita sudah sampai di pembelajaran kita di 1 Korintus pasal yang ke berapa? 12 ya. 1 Korintus pasal yang ke-12. Karena itu kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dulu. Kita baca 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang tentang karunia roh, perhatikan rohnya adalah R besar. Ya, kalau Anda baca Alkitab selalu perhatikan itu. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Ini adalah ayat-ayat yang saya sudah pernah sampaikan juga kepada saudara dalam ibadah minggu. Kita sudah bahas juga ayat ini. Tetapi sekarang saya akan bahas lebih detail sedikit kepada saudara agar Anda bisa mencoret-coret sedikit, mencatat sedikit apa yang Anda perlu tambahkan lagi. Amin. Nah, firman Tuhan katakan sekarang tentang karunia roh. Saudara, banyak orang berpikir karunia dan anugerah adalah sesuatu yang sama. Itu sebabnya Anda perlu mempelajari akar kata dari kata-kata yang ada dalam Alkitab. Oke, dan Anda bisa melihat nanti ada perbedaan-perbedaan antara misalnya kasih karunia dengan karunia yang disebut di sini. Oke, karena karunia dan kasih karunia itu sangat berbeda. Jangan sampai saudara menyalahartikannya. Kasih karunia adalah karis, ya. Karunia adalah karismata. Nah, saudara bisa bedakan ini. Ini dua hal yang sangat berbeda. Karismata atau karisma dengan karis. Itu sebabnya orang yang punya karunia biasa punya karisma. Kenapa seseorang disebut punya karisma? Karena dia punya karunia yang datang dari Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara lihat orang yang punya karunia, rasanya ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ada karisma. Ini arti kata karisma berasal dari kata karunia ini. Oke?
Nah, saudara, kasih karunia diberikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Ini kasih karunia. Tapi karunia atau karisma tadi dianugerahkan sesuatu yang diberikan demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Haleluya. Kalau kasih karunia tadi adalah keselamatan bagi orang yang menerima, yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi yang ini, karisma yang kita akan bicarakan ini adalah anugerah yang diberikan demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Sehingga artinya apa? Kalau Anda memiliki karunia, itu dipakai untuk keselamatan orang lain. Bukan keselamatan saudara saja, ya mungkin bolehlah ada sedikit yang terpercik bagi kita, tapi karunia itu lebih ditujukan untuk orang lain supaya orang dapat diselamatkan. Misalnya saya berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian saya sampaikan karunia nubuatan kepada orang itu, maka orang itu yang menerima nubuatan akan dibangunkan. Dia akan sadar apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Amin. Itulah gunanya karunia, supaya orang lain bisa dibangun oleh apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi karis ini adalah hadiah gratis. Saudara bisa lihat dalam banyak ayat-ayat Alkitab yang disampaikan oleh Paulus, dia sampaikan tentang sebutan karunia ini atau charis ini. Charis ini juga artinya perhiasan pemberian ilahi. Jadi seperti kalung yang dipakaikan, tapi kalung itu adalah pemberian ilahi, pemberian Tuhan. Jadi ini adalah perhiasan sehingga orang yang memakai perhiasan itu pasti terlihat berbeda. Itu sebabnya Anda melihat hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia dan hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki karunia itu pasti berbeda. Anda lihat Benny Hinn, wah Anda pasti lihat wah ada sesuatu yang berbeda dengan Benny Hinn. Makanya saya ingat dulu kalau Benny Hinn datang, demi duduk satu meja atau sebelah meja dengan Benny Hinn, orang siap bayar 500 juta, 300 juta, 200 juta. Saudara, untuk duduk seberang-seberangan atau satu meja dengan Benny Hinn. Wah, itu harus bayar saudara ya. Kenapa? Memang karisma ini menarik perhatian. Seperti perhiasan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Walaupun sebenarnya itu salah. Amin. Karisma tidak boleh dipakai untuk menjual atau mendapatkan sesuatu untuk kita cari bagi keuntungan kita sendiri. Haleluya. Kita bisa saja punya karunia-karunia yang luar biasa, tapi kalau kita tidak punya kasih karunia, maka semua karunia itu juga menjadi sia-sia. Amin. Anda bisa memiliki karunia yang begitu hebat. Saya ambil contoh Benny Hinn lagi. Karena Benny Hinn menyampaikan banyak hal secara terang-terangan belakangan ini. Dia dulu menyembuhkan orang, melakukan mujizat, banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Khususnya kesembuhan dan yang lain-lain. Tapi seringkali sekarang dia katakan, aku menyesal dengan semua yang kulakukan. Dia ambil jasnya, dia lemparkan orang berjatuhan saudara. Tapi semua itu dipakai untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Karunia yang dipakai untuk mencari keuntungan adalah sesuatu yang salah. Itu sebabnya saudara, karunia yang tidak memiliki kasih karunia, maka itu tidak ada gunanya. Haleluya, di luar sana banyak dukun-dukun yang punya seperti itu. Banyak dukun-dukun yang punya karunia-karunia yang hebat. Yang diberikan oleh iblis, oleh setan-setan dengan bantuan kuasa gelap. Orang Kristen yang punya karunia tapi tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, pada hakikatnya orang itu bisa disebut dengan orang yang tersesat. Haleluya, itu sebabnya kalau Anda diberikan karunia, belajarlah untuk berjalan dengan karunia itu. Jangan berjalan dengan karunia orang lain. Nanti kita akan bahas ini. Anda bisa saja lakukan kesembuhan, bangkitkan orang mati, tapi tanpa ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan saudara mengerjakannya, maka semua yang Anda lakukan tidak beda dengan anak-anak Skewa yang ada dalam Kisah Para Rasul. Anak-anak Skewa, mereka mengusir setan-setan, mereka melakukan banyak hal, tapi dia tidak punya kuasa daripada Roh Kudus. Akhirnya setan itu menaklukkan mereka. Kenapa? Orang bisa punya karunia, tapi kalau tidak ada kasih karunia, maka tidak ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya sendiri.
Haleluya. Itu sebabnya Paulus sampaikan ini kepada jemaat Korintus yang kaya akan karunia. Anda boleh lihat Paulus menyinggung mereka berkali-kali, kamu hebat dalam hal ini, kamu luar biasa dalam karunia, tapi kamu terpecah-pecah, tapi kamu begini, kamu begitu. Haleluya. Jemaat Korintus kaya dalam hal karunia, tapi dalam pelaksanaannya banyak kekacauan yang mereka lakukan dan sangat memalukan. Karunia itu dipakai hanya untuk mencari keuntungan namanya, mencari keuntungan diri sendiri, membuat dia hebat, bukan untuk membuat Tuhan hebat. Ini salahnya. Banyak orang terperangkap dengan hal ini. Mereka melakukan sesuatu hanya supaya namanya hebat, hanya supaya dirinya dilihat. Ini yang salah. Itu sebabnya karunia berasal dari Tuhan dan harus dipakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Jangan untuk kepentingan kita. Haleluya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir. Kenapa? Kenapa dibilang Paulus tanpa berpikir? Dulu kamu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu kamu tidak mengerti bagaimana menjadi manusia rohani. Dulu kamu bukan umat kesayangan Tuhan. Kamu orang yang ditolak, yang harusnya jatuh dalam murka Tuhan. Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Tapi bangsa-bangsa lain itu ditolak oleh Tuhan. Kamu ditarik oleh kehebatan berhala-berhala bisu itu. Itu sebabnya Paulus ingatkan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik. Kenapa? Kalau lihat ada yang disembuhkan, ada yang begini, wah hebat. Ya kan? Ada dulu anak-anak yang bisa sembuhkan orang pakai batu yang dia dapat entah dari mana, masukkan ke air putih. Lalu kemudian orang berbondong-bondong datang ngantri di depan rumahnya. Anak itu jadi begitu terkenal. Ya kan? Kenapa? Kamu ditarik oleh kehebatan berhala-berhala itu. Itu sebabnya Paulus katakan, waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa mikir, oh hebat ini, oh sana itu pandai, itu sini pandai lihat nasib, ini pandai tunjukkan jalan, ini pandai begini, pandai begitu. Tanpa mikir. Ya kan? Ditarik oleh semua berhala-berhala yang bisu. Karena itu sebagai umat tebusan Tuhan, sekarang jangan lagi begitu. Jangan lagi berpikir secara duniawi. Jangan lagi kalau ada lihat hamba Tuhan hebat, oh ini hamba Tuhan hebat. Ingat, karunia datangnya dari Tuhan. Haleluya. Karunia bukan milik Anda, bukan milik Anda. Karunia milik Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang tanya kepada saya, Bapak karunianya apa? Saya bilang saya enggak punya karunia. Kenapa? Yang punya karunia adalah Roh Kudus. Dia yang berikan kepada saya bila mana dia pandang perlu. Kalau saya bilang, saya selalu sampaikan kepada saudara, kalau saya bilang saya punya karunia kesembuhan, padahal saya butuh karunia iman misalnya untuk melakukan sesuatu, maka karunia kesembuhan saya tidak ada gunanya dalam mempraktekkan karunia iman itu. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus memberikan karunia itu pada waktunya bagi setiap orang untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Lihat ini. Sekarang ketahuilah jika seseorang memiliki karunia itu, semua berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya. Karena ada lagunya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena segala-galanya. Bukan karena kecantikanmu, bukan karena kegantenganmu, bukan karena apa yang kau punya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang berikan karunia itu kepadamu. Bedakan karunia dengan talenta ya. Ada karunia, ada talenta, saudara. Oke, talenta sesuatu yang diberikan Tuhan kepada saudara yang bisa Anda asah, yang bisa Anda latih untuk membuatnya semakin baik. Itu bedanya talenta. Karena itu talenta bisa dikembangkan. Dari misalnya bernyanyi, talenta Anda bisa berkembang menjadi talenta bermain musik. Beda talenta dengan karunia. Jadi gak ada seorang pun yang bisa bilang, aku gak diberikan talenta oleh Tuhan. Setiap kita diberikan talenta. Hanya tinggal bagaimana cara Anda mengembangkan talenta itu. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, maka talenta bisa berkembang. Tapi kasih karunia diberikan oleh Tuhan. Karunia diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya dulu tanpa berpikir ditarik oleh berhala-berhala yang bisu ini.
Mereka lihat giat melakukan penyembahan-penyembahan yang begitu hebat pada masa itu, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Ya, mereka menyembah hewan, ternak, batu dan sebagainya. Pada masa Yunani itu luar biasa, saudara. Apapun yang dikatakan imam-imam mereka, apapun yang dikatakan filsuf-filsuf mereka, mereka ikuti. Seluruh bangsa itu menyembah dan memberikan persembahan kepada berhala. Apa mau diminta? Kambing hitam dikasih, ayam hitam dikasih, tikus hitam dicari, saudara, tikus putih dicari, tikus abu-abu dicari, semua dicari. Apapun yang dibilang dibuat. Dibuatlah tikus dari batu, dari perak, dari ini dibuat, saudara, semuanya dibuat. Itu sebabnya firman Tuhan, kamu menyembah apa yang punya mata tapi tidak melihat, apa yang punya telinga tapi tidak mendengar, apa yang punya mulut tapi tidak berbicara. Itu sebabnya Paulus katakan kamu ditarik oleh mereka karena kamu lihat dengan matamu. Itu sebabnya Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya kutip yang dikatakan Dr. Lightfoot. Dia katakan begini, inilah yang dilakukan baik oleh orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Mereka menghujat Tuhan sebagai penipu, menyangkal namanya dan memandang hina namanya. Namun banyak orang Yahudi, para pelaku sihir dan tenung mau juga berkeliling dan pura-pura melakukan perbuatan ajaib dengan Roh Tuhan. Supaya apa? Dapat untung. Dapat untung. Itu sebabnya Paulus katakan tidak seorang pun yang dapat menghujat Tuhan dan melakukan mujizat dan lain-lain tanpa menggunakan kuasa Tuhan. Enggak bisa, saudara. Ya, saya coba buat seperti itu. Anda tidak bisa katakan engkau cinta Yesus tapi gunakan roh lain untuk melakukan karunia-karunia Tuhan. Ya kan? Enggak bisa. Karena karunia Tuhan enggak perlu libatkan sebar-sembur sana sini. Enggak ada itu. Karena karunia Tuhan, letakkan tangan atas orang sakit, doakan dalam nama Yesus, dia sembuh. Haleluya. Anda tidak bisa mengatakan kau mengikut Yesus, tapi kau mengikuti cara lain. Ada seorang yang pernah datang kepada saya, dia bilang begini, Pak, aku mau bertobat. Tapi Pak, kalau sekali-sekali misalnya ada orang sakit datang sama aku, bisa enggak aku sembuhkan dia dulu? Lah, saya bilang, sembuhkan kayak mana? Ya pakai roh nenek moyang itulah Pak, katanya. Ya gimana? Cobalah saudara pikir. Dia mau bertobat karena dia bilang gini, Pak, ini mata pencarianku. Kalau enggak gini dari mana aku dapat uang? Saudara, ini yang saya katakan ya. Ada orang yang bisa berpura-pura mencintai Tuhan, ya, tapi hatinya tidak pada Tuhan. Orang yang berpura-pura mencintai Tuhan tidak akan pernah bisa memperluas kerajaan Tuhan. Karena roh jahat yang ada dalam diri orang itu tidak akan pernah mengizinkan kerajaan Tuhan diperbesar. Dia enggak mau. Itu sebabnya Paulus katakan gak ada orang yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tapi kalau dalam dirinya ada roh jahat, maka dia pasti akan katakan kamu tidak bisa melakukan ini. Tanpa saya tidak bisa ini. Ya, ini dia saudara. Orang yang pura-pura mencintai Tuhan tidak akan bisa memperluas kerajaan Tuhan. Kalau Anda pura-pura cinta Tuhan, Anda tidak akan bisa memperluas kerajaan Tuhan. Matthew Henry katakan begini, tidak ada roh jahat yang akan mau seandainya ia berkuasa untuk itu, membantu menyebarkan ajaran dan agama yang mendatangkan kehancuran begitu rupa pada kerajaan iblis. Kan gak mungkin. Gak mungkin ada dukun yang bilang sama saya, Pak kita bawa jiwa-jiwa ke dalam gereja ini. Gak mungkin saudara. Gak mungkin ada orang yang punya roh iblis dalam dirinya yang katakan kita bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Gak mungkin saudara. Kenapa? Roh jahat yang ada dalam dirinya tidak mengizinkan dia untuk membawa jiwa-jiwa pada Yesus. Dia akan selalu terhambat. Dia akan selalu terhambat dan dihambat oleh iblis.
Pada intinya, Matthew Henry katakan, yang dikatakan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah betapapun orang yang memusuhi kekristenan berpura-pura mendapatkan pewahyuan atau mengadakan mujizat, itu tidak mungkin berasal dari Roh Tuhan. Anda bisa dapat mujizat, Anda bisa lakukan mujizat, Anda bisa dapat penglihatan, tapi kalau itu bukan dari Roh Tuhan, ya, maka itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya Paulus katakan gak mungkin orang bilang terkutuk Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau hatinya tidak benar, dia tidak akan pernah bisa melihat pekerjaan Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Jadi kalau seseorang meninggikan nama Yesus sama seperti engkau dan saya, maka dia adalah saudaramu. Amin. Jadi kalau ada orang dari gereja lain meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus, jangan bilang dia berbeda dari kita. Dia adalah saudaramu dan saudaraku. Haleluya. Walaupun mungkin denominasi gereja berbeda, nama gereja berbeda, tapi dia dan saya adalah satu dalam Tuhan. Ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia. Di sini dia mulai masuk. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kembali saya ingatkan di sini kata karunia adalah karisma. Karisma, ya. Ada rupa-rupa karunia. Di sini disebutkan juga, Paulus sebutkan di sini. Apa aja itu? Pewahyuan, bahasa lidah, ada beberapa diberikan di sini. Ada nubuatan, ada menafsirkan bahasa lidah, tapi satu roh. Haleluya. Ada rupa-rupa karunia. Rupa-rupa, ada berbagai-bagai karunia, tapi satu roh. Ya, jadi karunia di sini adalah pewahyuan, karunia pewahyuan. Dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Lalu bahasa lidah, ya, lalu nubuatan, menafsirkan bahasa lidah, tetapi semua ini boleh ada, tapi satu roh yang bekerja. Itu sebabnya Anda bisa berbahasa roh di sana, orang lain di sini yang menerjemahkannya. Karena apa? Satu roh yang mengerjakannya. Haleluya. Karena itu jangan paksa diri untuk ikut-ikutan dengan karunia orang lain. Ada rupa-rupa karunia, kenapa enggak minta yang lain? Kadang ada orang yang paksakan diri, misalnya dia punya karunia kesembuhan. Kenapa aku enggak dapat karunia kesembuhan Tuhan? Aku juga mau, kenapa? Karunia kesembuhan itu buat orang cepat terkenal, saudara. Betul kan? Di Makassar ada teman kita, hamba Tuhan, yang kalau dia doakan orang sepanjang jalan orang udah ngantri. Dimanapun dia jalan orang ngantri. Kenapa? Ya karunia-karunia seperti ini menarik orang datang. Pada waktu Rasul Paulus, Petrus pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, orang mengambil sapu tangannya dan orang kirim dari jauh sapu tangan kepada Petrus. Petrus doakan, sapu tangan diletakkan kepada orang sakit itu sembuh. Begitulah karunia kesembuhan ini menarik orang lain. Tapi saya mau katakan, jangan paksakan diri untuk ikut-ikutan dengan karunia orang lain. Karena karunia orang diperuntukkan bagi orang itu. Setiap kita diberikan oleh Roh. Tuhan tahu siapa yang mampu melakukan itu. Tuhan tahu siapa yang tidak mampu melakukan itu. Haleluya. Karunia orang lain gak harus jadi karunia saya. Haleluya. Karena itu jangan menuntut karunia orang lain dalam diri kita. Gak perlu, saudara. Minta Tuhan, tanya Tuhan, apa karuniaku yang paling Tuhan mau berikan. Ada rupa-rupa karunia, karisma tapi satu roh. Ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ya, dalam bahasa lainnya dikatakan ada berbagai-bagai pelayanan atau jawatan yang berbeda-beda. Haleluya. Jadi pelayanan itu enggak satu, saudara. Pelayanan itu bukan cuma khotbah di depan mimbar ini. Pelayanan itu enggak cuma main musik di depan ini, saudara. Ada berbagai-bagai pelayanan, ada berbagai-bagai jawatan yang berbeda-beda dan berbagai orang untuk melaksanakannya. Karena dipakai jawatan di sini, ada Efesus 4 ayat 11 katakan ada 5 jawatan pelayanan. Kata pelayanan yang dipakai di sini adalah diakonos, saudara. Ya, kenapa kata diakonos yang dipakai? Pelayanan di sini sama dengan pelayanan diakonia.
Kenapa diakonos yang dipakai padahal bicara tentang jawatan? Kenapa saudara? Maksudnya karunia ini, karunia pelayanan ini diberikan agar orang yang menerimanya dapat melayani dan membantu orang lain yang membutuhkan, baik itu secara fisik maupun rohani. Haleluya. Jadi kalau Anda terima karunia pelayanan, maka pakai itu untuk melayani dan membantu orang yang membutuhkan. Jangan sibuk rebut pelayanan orang lain. Iya kan? Setiap orang diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan pelayanan. Anda gak perlu serobot pelayanan orang lain untuk melakukan pelayanan yang sama. Kalau pelayananmu itu berbeda, jangan paksakan jawatan orang pada dirimu. Gak guna saudara. Gak akan bisa. Anda akan berjuang hanya dengan kekuatanmu sendiri nantinya. Karena setiap orang diberikan karunia masing-masing dan kepada setiap orang juga diberikan rupa-rupa pelayanan, jawatan itu, diakonos itu. Haleluya. Karena itu jangan paksakan dirimu untuk jadi sama seperti orang lain. Ada orang diberikan tugas ini, dia mau samakan dirinya dengan orang lain. Ini merusak pelayanan. Merusak pelayanan. Karena apa? Dia serobot apa yang orang lain, yang Tuhan berikan kepada orang lain. Belajarlah untuk menerima apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jawatan itu ada 5. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada lagi pengajar. Di mana jawatan Anda? Coba lihat di mana jawatanmu. Apakah engkau punya panggilan pelayanan ini? Kalau tidak ada, mungkin kau diberikan panggilan karunia. Bergeraklah dengan karunia. Haleluya. Bergerak dengan karunia. Jangan paksakan diri masuk dalam pelayanan yang bukan Tuhan persiapkan bagi Anda. Anda bukan akan memberkati gereja, Anda bukan akan memberkati orang lain, tapi Anda akan justru menghancurkan pekerjaan Tuhan itu. Saya selalu bilang, kalau Anda polisi, jangan paksa diri jadi pendeta. Karena kalau Anda setia melakukan tugas Anda sebagai polisi yang baik, yang takut Tuhan, maka Anda juga bisa dipakai Tuhan di sana. Kalau Anda pendeta, jangan paksakan dirimu jadi polisi. Ya kan? Jadi setiap kita punya jawatannya masing-masing. Dan Tuhan melengkapi gerejanya untuk melayani diri mereka sendiri dan melayani dunia yang hilang dan yang membutuhkan. Itu sebabnya kita hadir. Itu sebabnya kita ada dalam dunia ini. Haleluya. Masing-masing punya pelayanannya. Anda gak perlu jadi saya gak perlu jadi Anda. Cukup lakukan tugas kita masing-masing, maka pekerjaan Tuhan pasti akan diberkati. Masalahnya kan kalau kita lupa tugas kita masing-masing, dan kita lewat ke pagar orang lain, ini akan jadi masalah. Iya kan? Itu akan jadi masalah. Ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi perhatikan ini, Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Haleluya. Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada banyak perbuatan ajaib atau kuasa untuk mengadakan mujizat. Dalam bahasa aslinya saudara disebut energemata. Diambil dari akar kata energes atau energi. Energi mata, tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bob Attlee katakan begini, karya Tuhan adalah pekerjaan yang efektif. Karya Tuhan adalah pekerjaan yang efektif. Tuhan menyelesaikan tujuannya, orang-orang percaya dipanggil untuk layanan aktif. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi energinya dan efektivitasnya datang dari Tuhan. Bukan dari kita. Haleluya. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini karena apa? Karena energinya datang dari Tuhan. Efektivitasnya datang dari Tuhan. Tuhan yang memampukan saya, ini dia. Ada berbagai perbuatan ajaib atau kuasa untuk mengadakan mujizat. Tapi energinya datang dari Tuhan, bukan dari saya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang bilang, oh Pak mari tolong doakan orang ini. Oh energi saya sedang habis. Saya pernah dengar ada hamba-hamba Tuhan bilang begitu. Oh saya udah capek kali hari ini energi saya sudah habis katanya. Wah
Berarti Anda pakai energimu sendiri. Bukan energi yang datang dari sana, dari atas. Ya, itu sebabnya kata yang dipakai di sini energemata dinameon. Satu energi yang dinamis yang datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Amin. Karena itu Yesus bilang simple kok. Ya, simple. Yang Yesus bilang apa? Letakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Yesus enggak bilang letakkan tangan atas orang sakit, tunggu dulu, lihat-lihat dulu, ngintip-ngintip dulu, sembuh enggak dia? Enggak. Saya dulu gitu saudara, kalau doain orang, saya doain di sini, saya pindah ke sana, kok enggak sembuh kawan ini, gue pikirkan. Kok enggak jalan kawan ini, kok enggak bergerak kawan ini, kok diam aja dia, macam enggak ada apa-apa. Terakhir pindah, tapi masih ngintip kan, kenapa? Ragu saudara. Tapi sekarang saya mulai sadar itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Amin. Tugasku letakkan tangan atas orang sakit, biarkan dia yang putuskan sembuh atau tidak, atau mati, terserahnya. Ya kan? Kalau mati dibilangnya mati, urusan dia, bukan urusanku. Aku hanya bilang Tuhan, kalau engkau izinkan sembuhkanlah dia dalam nama Yesus ini. Dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Amin. Ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk saya, bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Ada penyataan roh. Ada sesuatu yang Roh Kudus singkapkan kepada kita. Haleluya. Dalam pelayanan ini dari awal, bahkan sebelum pelayanan ini, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami selalu bertanya kepada Tuhan. Apakah kami ambil langkah ini, apakah kami ambil langkah itu. Kami selalu bertanya kepada Tuhan, termasuk memulai STT, melanjutkan STT gereja dan lain sebagainya. Kemarin waktu kita mau memulai pindah ke Sujuya, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan tandanya, berikan kami berkatnya. Saya katakan kepada saudara, saya terima berkat Tuhan jam 23.56. Ada seorang ibu katakan, Boksu ini ada berkat dari Tuhan tiba-tiba untuk aku, dan Tuhan ingatkan wajah Boksu. 23.56. Saya balas kepada ibu itu, saya bilang, Bu, puji Tuhan, karena saya sedang berdoa. Kalau Tuhan tidak cukupkan besok, saya batalkan apa yang mau kami buat. Tapi hari ini karena Tuhan cukupkan dari ibu, maka apa yang mau saya mulai, saya akan lanjutkan itu. Kepada tiap orang dikaruniakan penyataan, bukan pernyataan. Penyataan roh untuk kepentingan bersama. Haleluya. Roh Kudus bekerja bukan untuk kepentingan Anda atau saya, tapi untuk kepentingan bersama. Anda tidak bisa manfaatkan Roh Kudus hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Itu salah. Itu salah. Itu sebabnya kebenaran ini penting bagi kehidupan dan pelayanan orang percaya, pelayanan gereja khususnya. Setiap orang, perhatikan ini, kepada tiap-tiap orang. Artinya apa? Setiap orang percaya itu punya kasih karunia yang diberikan dengan bebas oleh Roh Kudus untuk pelayanan pada saat keselamatan. Setiap orang percaya itu penting. Setiap orang percaya itu penting. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Sehingga yang satu dimuliakan, yang lain diabaikan. Gak ada, semuanya sama di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya memiliki karunia dari Tuhan. Setiap orang percaya karena Anda tinggal minta, maka Dia akan berikan. Tinggal minta. Roh Kudus berikan aku karuniamu Tuhan, maka Dia akan berikan kepada saudara. Haleluya. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai pelayan Tuhan. Haleluya. Tempatkan dirimu sebagai pelayan Tuhan. Walaupun saya gembala di tempat ini Anda sebut, tapi saya tetap pelayan Tuhan. Apa yang saya buat adalah untuk kepentingan jemaat Tuhan. Saya melayani jemaat Tuhan. Itu sebabnya rumah kami dipakai, biaya semua saya keluarkan. Apa yang ada kita buat bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kenapa? Setiap orang Kristen, orang percaya adalah pelayan Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan karunia Tuhan yang ini bukan untuk meninggikan saya. Bukan untuk meninggikan Anda, individu pribadi demi pribadi. Tapi untuk kesehatan dan pertumbuhan seluruh tubuh Kristus. Ini dikatakan Bob Atli kalau saya nggak salah. Artinya apa? Kita saling membutuhkan.
Kita saling membutuhkan. Haleluya. Kalau ada orang lain yang merasa dia lebih hebat, wah ini susah saudara. Ini masalah dalam gereja. Kita saling membutuhkan. Atli katakan begini, kebenaran ini sangat dibutuhkan oleh orang percaya yang terpecah belah, yang arogan, yang sombong di Korintus dan di setiap zaman. Kepentingan bersama atau keuntungan, kata yang dipakai sumperon di sini adalah untuk tubuh dan bukan untuk individu. Belajar melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan kacamatanya Tuhan. Agar Anda bisa hidup untuk Tuhan. Haleluya. Agar Anda bisa hidup untuk Tuhan. Bob Adli katakan orang percaya harus memikul tanggung jawab pribadi untuk mempertahankan kesatuan roh dalam ikatan damai. Pikul tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab diberikan Tuhan, pikul itu. Saudara mengerti arti kata pikul kan? Pikul itu berarti ada beban yang berat yang kita ambil, yang kita taruh di sini. Tapi kalau tidak ada beban berat, maka Anda bukan memikul namanya. Haleluya. Memikul itu harus ada sesuatu yang Anda letakkan di atas, memang berat. Tapi aku akan tetap jalankan itu. Berat, aku akan tetap jalankan itu. Memang rasanya tidak mungkin, tapi aku akan tetap jalankan itu. Ini dia. Orang percaya harus pikul tanggung jawab pribadi untuk mempertahankan kesatuan roh dalam ikatan damai. Haleluya. Makanya kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Apa maksudnya ini? Kepada yang seorang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Apa itu kata-kata dengan hikmat? Bagaimana kata-kata dengan hikmat? Ada orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan, mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan dan mampu menjelaskannya. Saya ada tahu seorang teman saya yang kalau khotbah susah menjelaskan. Tapi kalau dia menulis gampang sekali saya mengerti dan orang lain mengerti. Dan dia adalah seorang dosen, profesor yang begitu hebat dipakai Tuhan. Tapi kalau dia khotbah, saya menerjemahkannya pun pusing saudara. Tapi pada waktu dia mulai menulis, kata-kata hikmat itu mulai keluar dan dia tuliskan itu. Ini dia. Orang yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dia mampu mengetahui rahasia Injil dan mampu menjelaskan. Bukan hanya mampu mengetahui rahasia Injil, tapi mampu menjelaskan. Haleluya. Jadi ada orang yang mampu mengetahui kata demi kata, tapi tidak mampu menjelaskan. Ya kan? Dia bisa tahu dalam bahasa Yunaninya ini, bahasa Ibraninya ini, semuanya dia bisa baca, tapi dia tidak mampu menjelaskannya. Karena apa? Untuk itu dibutuhkan karunia hikmat. Karunia hikmat dari Tuhan. Haleluya. Ada yang lain, teolog-teolog lain katakan bahwa ini adalah karunia untuk memperkatakan hal-hal yang berbobot seperti Amsal Salomo. Salomo memberikan amsalnya, memberikan tulisan-tulisan di pengkhotbah. Ini karunia untuk memperkatakan hal yang berbobot, apapun itu. Nah, tapi yang jelas ini datang dari Roh Kudus. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Beberapa orang mengaitkan perkataan hikmat ini dengan pewahyuan yang diberikan kepada rasul-rasul dan disampaikan oleh mereka. Ya, jadi ada banyak hal saudara bisa lihat di situ. Haleluya. Yang kelima, yang berikutnya. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa maksudnya ini? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah karunia untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia dari Tuhan. Orang itu tidak singkapkan, tapi pada waktu Anda mendoakan dia, kata-kata pengetahuan itu keluar. Dibungkus dalam nubuatan, perlambang, sejarah, perjanjian lama dan lain sebagainya. Ya. Kemarin kita berada di Yogyakarta, ada kawan-kawan kita yang profetik. Nah, orang-orang ini kelihatannya Tuhan berikan roh pengetahuan. Karena nampak kunci aja dia bisa bicara tentang panjang lebar, saudara. Gajah dia bisa jelaskan mulai dari ujung sampai ujung. Kenapa? Saya percaya ada roh pengetahuan di situ. Tuhan singkapkan kepada mereka.
Haleluya. Tuhan singkapkan lambang-lambang, sejarah-sejarah yang ada dan dikaitkan dengan kondisi saat ini. Ya, seperti ini. Ya, kadang-kadang dalam profetik ini masuk saudara ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, sehingga pada waktu dia singkapkan itu orang rasanya terbuka, kita mengerti ya. Ada beberapa teman-teman saya waktu dia bicara tentang sesuatu, wah saya jadi terbuka pikirannya, wah saya rasanya nyambung apa yang dia katakan dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan bicarakan dalam hidup saya. Ini kelihatan karena apa? Ada orang yang membukakan itu dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dia diberikan pengetahuan untuk membuka sesuatu. Itu sebabnya kadang-kadang Anda harus lihat siapa di antara kita jemaat Tuhan yang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, orang seperti itu kalau Anda punya mimpi, Anda bisa datang kepada orang itu. Bilang, tadi malam aku mimpi gini-gini, kira-kira apa maksudnya? Iya. Inilah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dia akan bicara seperti itu, sama seperti Yusuf, sama seperti Daniel, disingkapkan, ditunjukkan, oh aku bermimpi ini, kata Nebukadnezar, kata Fir'aun. Lalu kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi itu, Daniel menafsirkan apa yang dia lihat di dinding itu. Haleluya. Ini dia. Amin. Jadi kepada yang lain. Jadi enggak kepada semua orang. Loh Tuhan kok dia punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, aku kok enggak, kayaknya karunia ini menarik sekali nih Tuhan. Ya kan, karena karunia ini bisa menarik orang datang. Dia punya pengetahuan menafsirkan mimpi, wah ini senang orang kan. Ya, jadi saudara, tidak semua kita harus punya karunia ini. Tidak semua kita harus punya karunia hikmat tadi. Tapi Tuhan berikan, Roh Kudus berikan kepada setiap orang menurut keperluannya, menurut apa yang dia mau. Ada lagi yang lain? Kepada yang lain, roh yang sama memberikan iman. Artinya apa saudara? Ada iman, ada karunia iman. Haleluya. Setiap orang hidup dengan iman. Amin. Anda hidup hari ini karena iman. Percaya bahwa besok Tuhan masih akan tetap bersama kita. Hari ini saya baca berita Indonesia masuk dalam urutan ke-15 negara-negara yang akan menghadapi kebangkrutan. Hati-hati loh, mulai hemat-hemat. Ada uang jangan boros, mulai berhemat, mulai cari Tuhan, mulai lakukan pekerjaan Tuhan, mulai utamakan Tuhan, mulai doakan bangsa ini. Ya. Nah saudara, kepada yang seorang roh memberikan iman, kita semua hidup dengan iman. Walaupun ada ahli berspekulasi, Indonesia ada dalam urutan ke-15 sebagai negara yang bakal menghadapi masalah seperti Sri Lanka. Tapi karena aku beriman, aku percaya ada hari esok bersama Yesus. Amin. Amin. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena apa? Karena Yesus hidup, aku tahu ada hari esok. Seberat apapun aku akan melewati hari itu bersama dengan Dia. Haleluya. Nah, bedanya orang yang hidup dengan iman, setiap orang percaya hidup dengan iman. Tapi ada orang yang punya karunia iman. Kepada yang lain diberikan karunia iman. Artinya apa? Ada iman akan mujizat. Ada orang yang percaya mujizat lebih dari orang lain. Karena apa? Dia punya karunia itu. Ada orang yang punya iman akan kuasa dan janji ilahi. Janji Tuhan. Mungkin Anda mendoakan orang seperti tadi saya bilang. Anda doakan orang dia gak sembuh besok, Anda gak mau doakan lagi. Tapi orang yang punya karunia iman, dia tidak akan berhenti mendoakan orang walaupun hari itu dia tidak lihat orang itu sembuh. Kenapa? Dia tahu Tuhan sanggup melakukan apa yang dia mau kalau dia mau. Haleluya, ini dia. Karunia iman, dia percaya akan kuasa Tuhan lebih dari yang lain. Dia percaya akan janji Tuhan. Haleluya, melalui karunia iman dimanapun mereka berada, mereka percaya kepada Tuhan dalam keadaan darurat bagaimanapun. Haleluya. Dan dia akan terus lakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya.
dia akan terus lakukan panggilan Tuhan. Saya katakan minggu lalu kepada saudara, mungkin Anda yakin tidak yakin terserah Anda. Waktu kami pulang dari Yogyakarta sampai Jakarta, kita mau lanjutkan pelayanan. Saya sudah berpikir, Tuhan, aku nggak tahu bagaimana tapi kami akan pulang besok. Karena saya nggak ada uang. Di kantong uang tinggal 300.000, di rekening uang sudah mau habis. Saya bilang saya nggak tahu bagaimana. Tapi kami akan pulang besok karena Sabtu, Minggu kami akan pelayanan. Dan Tuhan cukupkan. Dan sampai Medan, kami terima berkat Tuhan sampai Medan habislah uang itu. Kenapa? Tuhan tahu. Amin. Mana itu diberikan Tuhan hari ini. Gak boleh engkau ambil simpan untuk besok. Gak bisa. Iman gak seperti itu. Iman itu hari ini engkau terima, nikmati, besok urusan Tuhan menyediakannya lagi. Amin. Dia tahu untuk menyediakan bagimu. Dan saya percaya orang yang punya karunia iman ini dalam keadaan darurat bagaimanapun dia terus akan lakukan tugasnya. Bukan kalau ada uang dia melayani Tuhan, kalau enggak ada Tuhan dia enceng. Saya pernah jumpa kawan saya seperti itu. Hari ini dia jadi pendeta, tahun depan dia lihat pendeta susah kali, uang 100.000 pun kadang enggak punya di kantong, dia tinggalkan pelayanan itu. Kenapa? Enggak punya karunia iman. Saya percaya hamba Tuhan harus punya karunia iman. Itu sebabnya saya katakan kalau Tuhan suruh saya buat sesuatu, saya akan lakukan itu. Karena saya tahu Dia yang perintahkan, maka Dia yang akan cukupkan. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Hudson Taylor katakan itu beberapa ratus tahun yang lalu. Pada waktu dia pergi ke Cina dengan timnya, beberapa ratus tahun yang lalu dia katakan pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kehilangan dan kekurangan berkat Tuhan. Ini karunia iman saudara. Dia akui, dia perkatakan kebenaran Kristus dan apapun kesulitan atau bahaya yang dihadapi dia akan hadapi. Karena apa? Ada karunia iman. Haleluya. Dan saya percaya karunia iman ini sangat penting. Saya enggak bilang ini lebih penting dari yang lain, tapi saya percaya ini sangat penting. Khususnya bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak punya karunia iman, Anda akan hancur. Anda akan hancur. Karena di samping Anda, sekeliling Anda mungkin banyak orang yang tidak beriman yang akan melemahkan Anda. Banyak itu. Dan jangan sampai orang menarik imanmu dan engkau tidak lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Karunia iman walaupun sendiri, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini dia. Kalau Anda punya karunia iman, walaupun sendiri, kau akan tetap ikut. Kau akan tetap ikut Yesus. Karena apa? Aku tahu janjimu ya dan amin. Ku pegang janjimu Tuhan. Aku tahu. Kalau engkau berjanji, engkau pasti menepati. Kalau engkau perintahkan, engkau pasti akan memberkati. Haleluya. Kepada yang lain dia berikan karunia untuk menyembuhkan. Artinya menyembuhkan orang sakit, baik dengan menumpangkan tangan, mengurapi dengan minyak atau hanya dengan perkataan. Haleluya. Kadang-kadang orang telepon saudara, Pak doakan dalam nama Yesus terima kesembuhan, terima mujizat. Roh Kudus bekerja. Karunia itu bekerja. Kenapa? Yang bekerja bukan saya, bukan Anda. Tapi roh yang bekerja melalui saudara. Amin. Roh itu yang bekerja. Bukan saya, bukan perkataan saya. Saya hanya mengucapkan, dia mengirimkan kuasanya. Energinya datang dari sana. Amin. Kuasanya datang dari sana. Dia berikan karunia untuk menyembuhkan. Haleluya. Saya lihat dulu di sini kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk
Oke, kita stop dulu di sini ya. Sampai ayat 10, nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Haleluya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ingat, jangan inginkan karunia orang lain. Jangan inginkan pelayanan orang lain. Jangan inginkan apa yang Tuhan lakukan melalui orang lain. Karena setiap orang percaya punya kemampuan, punya panggilan masing-masing, punya karunia masing-masing. Minta dari Tuhan. Tuhan, apa karuniaku? Apa yang mau Tuhan berikan kepadaku? Dan aku percaya, saya percaya kalau Anda minta dari Roh Kudus, maka engkau pasti akan menerimanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena malam ini kami belajar lagi dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk terus hidup dalam firman-Mu, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan karunia-karunia ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang di antara kami bekerja dengan dahsyat, agar kami menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu